Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwali Ramadhani. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peradilan umum. Sebelum masuk lebih jauh, kita harus tahu lebih dahulu apa itu sih peradilan umum. Jadi, peradilan umum adalah sebuah pelaksanaan kekuasaan dalam kehakiman untuk rakyat dalam mencari keadilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Agung sendiri adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi, serta bebas dari pengaruh lembaga-lembaga lainnya. Kemudian, peradilan umum meliputi yang pertama pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, dan pengadilan khusus. Yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan pengadilan pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, di mana wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut. Pengadilan negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kemudian adalah pengadilan tinggi, atau yang biasa disingkat dengan PT. Pengadilan tinggi adalah pengadilan pada tingkat banding untuk menyelesaikan perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada pada tingkat provinsi. Kemudian, tugas dan wewenang pengadilan tinggi. Yang pertama, tugasnya adalah mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding. Kemudian, yang kedua adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri pada daerah hukumnya. Kemudian, yang ketiga adalah memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintahan di daerahnya apabila diminta. Kemudian, fungsi dari pengadilan tinggi adalah yang pertama adalah fungsi mengadili, atau biasa disebut dengan judicial power, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi yang menjadi kewenangan peradilan tinggi pada tingkat banding, serta berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri pada daerah hukumnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada para jajaran pengadilan negeri yang berada pada wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik justisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera atau sekretaris, panitera pengganti, jurusita ataupun jurusita pengganti dalam daerah hukumnya, serta pengawasan dalam hal fungsi pengadilan pada tingkat pengadilan tinggi, pengadilan negeri, agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, dan terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan, serta pembangunan. Kemudian yang keempat adalah fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, serta yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, teknis peradilan, dan administrasi peradilan. Yang ketiga adalah pengadilan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,
Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Hingga saat ini terdapat 8 pengadilan khusus. 6 berada pada peradilan umum, 1 pada peradilan tata usaha, dan 1 berada pada peradilan agama, yang nantinya akan dijelaskan pada presentasi berikutnya oleh teman yang lainnya. Kemudian asas-asas tentang peradilan, yaitu yang pertama adalah asas retroaktif. Dari sisi pengetahuan hukum, asas retroaktif dapat diberlakukan secara rigid dan darurat limitatif. Artinya, apabila negara dalam keadaan darurat, maka pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip hukum darurat. Karena itu, penempatan asas ini hanya bersifat temporer. Jika kondisi negara normal, maka asas retroaktif tidak diberlakukan lagi. Kemudian yang kedua adalah asas persamaan di mata hukum, yaitu setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Ini adalah salah satu asas peradilan yang merdeka dan fair yang berlaku secara universal. Kemudian yang ketiga adalah asas persidangan yang terbuka dan umum. Asas persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk menjamin para pencari keadilan untuk mendapatkan akses informasi terhadap jalannya persidangan. Asas ini memberikan kontrol publik terhadap putusan-putusan pengadilan. Kemudian yang keempat adalah asas perlindungan korban dan saksi. Asas perlindungan korban dan saksi. Asas ini terkadang terabaikan. Perlindungan saksi dan korban adalah merupakan persoalan penting dalam setiap kasus kejahatan. Urgensi atas perlindungan saksi dan korban ini adalah karena jenis kejahatan yang terjadi dan pelaku yang selalu mempunyai kekuatan dan sumber daya untuk melakukan upaya-upaya intimidasi dan tekanan kepada korban maupun saksi. Kemudian, adapun asas-asas umum peradilan menurut undang-undang dan doktrin. Yang pertama, asas kepastian, kemudian asas kepentingan, asas keterbukaan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas profesionalitas, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, kemudian asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas proporsional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.